Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari, asal Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 200005136, tanggal pelaksanaan 8 April 2021, jam pelaksanaan 13.00 sampai dengan 16.30. Saya di sini akan mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa saya yang berjudul Mobil Bertenaga Angin. Adapun jadwal pelaksanaannya, kegiatan pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, merancang kerangka. Yang ketiga, membuat kerangka. Yang keempat, mobil mainan bertenaga angin sudah sempurna. Yang kelima, menguji mobil mainan bertenaga angin. Dari 5 kegiatan tersebut, hari dan tanggal pelaksanaannya hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Nah, di sini saya akan melanjutkan kegiatan 6. Kegiatan ke-6, merekam fenomena gerak mobil bertenaga angin menggunakan penggaris. Kegiatan 7, menentukan laju kecepatan, detik, jarak, usaha, dan lain-lain. Ke-8, presentasi dan menggabungkan video kecepatan gerak mobil bertenaga angin. Ke-9, mengupload ke YouTube. Dan yang terakhir ke-10, mengcopy link YouTube dimasukkan ke LKM atau lembar kerja mahasiswa. Dari kegiatan 6-10, hari dan tanggal pelaksanaannya hari Kamis tanggal 8 April 2021. Nah, di sini terdapat pengantar. Kita lewati ya, teman-teman. Dan tujuan kita lewati dan alat dan bahan. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama gunting. Fungsinya untuk membuat lubang, jumlahnya 1. Yang kedua, software tracker, download di HTTPS ini ya teman-teman. Fungsinya untuk menganalisis gerak mobil melalui video. Jumlahnya 1. Dan yang ketiga, kotak susu bekas. Fungsinya untuk membuat bodi mobil, jumlahnya 1 buah. Dan yang keempat, sedotan plastik. Fungsinya untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon, jumlahnya 3 buah. Dan yang kelima, tusuk sate. Fungsinya untuk membuat poros roda, jumlahnya 2 biji. Dan yang keenam, tutup botol. Fungsinya untuk membuat roda, jumlahnya 4 biji. Untuk tutup botolnya bebas ya teman-teman, mau menggunakan tutup botol Aqua, menggunakan tutup botol Pocari, menggunakan tutup botol Maison. Pokoknya bebas ya teman-teman. Dan jumlahnya 4 biji. Dan yang terakhir, balon karet. Untuk balon karet ukurannya bebas ya. Fungsinya untuk membuat mesin atau pendorong. Jumlahnya 1 buah saja. Nah, di sini kita memasuki prosedur kerja. Kegiatan 3 ya, menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Nah, di sini ada hasil pengamatan 3. Nah, hasil pengamatan 3 ini berupa menganalisis benda menggunakan aplikasi tracker ya, teman-teman. Jadi, ini hasilnya. Bisa dilihat ya. Nah, kita memasuki tahap diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Ini ya teman-teman, saya sudah membuat grafiknya. Bisa dicermati. Dan yang kedua, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda.
Jadi hubungannya antara gaya dan kecepatan gerak benda adalah semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin cepat juga gerak benda itu. Dan sebaliknya, jika semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerak benda itu. Contohnya seperti gaya dorong saat mendorong gerobak. Kita memasuki nomor ketiga. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Nah, di sini saya sudah membuat grafik hubungan antara gaya dan usaha ya teman-teman. Bisa dilihat. Memasuki nomor 4, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha. Saya akan menjelaskan hubungan antara gaya dan usaha. Jadi hubungannya, gaya adalah tarikan atau dorongan, sedangkan usaha adalah gaya yang dibutuhkan untuk bisa berpindah tempat. Nah, nomor 5, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, di sini saya sudah membuat grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Bisa dilihat ya teman-teman. Nomor 6, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jadi hubungan antara usaha dan energi kinetik yaitu apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka benda besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Dan nomor 7, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kilo. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per s. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Jadi cara menjawabnya diketahui M itu massa. Massanya 5 kilo. T-nya tuh sekon, sekonnya 2 sekon. Dan VO sama dengan 0 M per S. VT-nya sama dengan 10 M per S. Kita jawab ya, percepatannya A sama dengan VT dikurangi VO per T. Itu rumus percepatannya ya teman-teman. Dan sama dengan 10 dikurangi 0 per 2. Sama dengan 5M per 2S. Per 2S pangkat 2. Jadi rumus gaya di sini F sama dengan M kali A. Sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 N. Kita memasuki nomor yang terakhir yaitu nomor 8. Sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Nah, sekarang kita mencari kecepatannya ya teman-teman. Jadi rumusnya M plus P, M tadi massa dan P-nya tadi berdaya P. VT sama dengan 0, VO-nya sama dengan 2 M per S, dan MR-nya sama dengan 0,2. Kita sekarang memasuki tahap simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Nah, di sini saya akan membuat kesimpulan dan saya akan menjelaskan kesimpulannya tentang tujuan kegiatan ini. Kesimpulan kegiatan di atas terdapat 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara usaha dan gaya adalah berbanding lurus. Mengapa bisa dikatakan berbanding lurus? Karena hal itu disebabkan karena adanya suatu benda dikatakan melakukan suatu usaha apabila benda dikenai oleh gaya dan mengalami perpindahan. Dan yang kedua,
Besar kecilnya gaya dapat mempengaruhi cepat dan lambatnya suatu benda bergerak. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, hubungan antara usaha dengan energi kinetik ialah besarnya suatu usaha yang dilakukan oleh suatu benda bergerak sama dengan besarnya perubahan suatu energi kinetik benda. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.